Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke guys, langsung mulai saja. Saya di sini akan membahas satu video yang cukup menarik untuk dibahas. Di mana video ini menunjukkan ada seorang profesor, entah budayawan berasal dari Malaysia, cakap macam ini. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu tidak ada, yang ada bahasa Melayu. Saya sangat bersetuju dengan kata-kata beliau. Memang sejatinya bahasa Malaysia, bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928. Sedangkan bahasa Melayu itu dari zaman nenek moyang kita, dari tahun entah belantah lah. Dari pernyataan beliau tersebut ditanggapi oleh orang yang katanya keturunan Gayo. Gayo itu kalau nggak salah berasal dari Aceh Tengah. Yang mengakunya orang Aceh tersebut tidak terima kalau bahasa Indonesia itu tidak wujud, yang ada bahasa Melayu. Oke, kita akan lihat videonya sekejap, habis itu kita bahas sama-sama. Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu ya. Orang kata bahasa Malaysia. Yang kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia apa bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Ini ikut siapa bercakap. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia apa? Kan ada bahasa Indonesia. Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu cakap Melayu macam kita. Benar. Termasuklah beberapa pulau, antaranya Riau, Pulau Bintan, Negara Indonesia. Itu cakap macam kita. Bukan macam kita di utara je tak. Dia cakap macam Johor yang maju bahasa standard bahasa kita, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau cakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Ya ada benar ya yang kita benar. Bugis tak mau cakap, Aceh tak mau cakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ni dia mengikut ras Aceh. Kita cakap putih lah, tengok putih. Kita cakap putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa dia bercakap. What language do you use? Di Amerika, dia akan kata, I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya belajar di sana dulu pun, orang Amerika kata, I speak American. What language do you speak? Dia tak kata, I speak Australia. Dia kata, I speak English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Itulah kenapa dulu kita menyebut bangsa kita bangsa Indonesia. Karena apa? Karena siapa yang sudi disebut Melayu oleh Jawa yang peradabannya sudah demikian besar, namanya ya di zaman abad ke-8 mereka sudah mendirikan Borobudur, sudah membuat Prambanan, ya sudah menguasai ini, tiba-tiba mereka dikecilkan menjadi Melayu. Dan bisa jadi mereka tidak bersedia. Jangankan suku sebesar Jawa, kami pun orang Gayo yang cuma 500.000 jumlahnya saat ini, yang nggak sudi juga disebut Melayu. Karena kami, waduh bapak ini, kami orang Gayo yang jumlahnya 500.000 lebih tidak sudi disebut Melayu. Ya bapak, satu orang yang tidak setuju. Saya yakin 500.000 lebih itu bersetuju. Memang kita tidak pungkiri, kita ini, saya khususnya keturunan Melayu. Apalagi saya orang Sumatera. Nampak-nampaknya bapak ini entah siapa, saya juga tidak kenal dan tidak ingin kenal. Nampak-nampaknya ada sejarah ketidaksukaan kepada Melayu. Saya rasa tertujunya kepada Malaysia ya, sebuah negara, bukan Melayunya. Cuman dia melebar-lebar sampai-sampai dia mengungkit-ungkit tentang Melayu. punya tata sosial sendiri gitu ya. Tapi itulah cerdasnya dulu pendiri bangsa kita. Mereka bagaimana mengumpulkan suku-suku yang berbeda ini dengan ego kesukuan masing-masing gitu, menjadikannya sebuah bangsa yang baru,
yaitu bangsa Indonesia. Dan semua suku-suku yang bermacam-macam ini menjadi komponen penyusunnya. Itu khas pemikiran orang terjajah kan. Khas pemikiran orang terjajah. Beda dengan kita revolusioner, kita bongkar itu semua, kita buat definisi baru, dan kita buat bangsa baru, itulah Indonesia. Jadi saya lebih melihat apa yang dikatakan oleh profesor ini bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, itu adalah propaganda. Propaganda khas Malaysia, karena mereka ingin menarik kita, bangsa Indonesia ini, menjadi Melayu sebagai propaganda. Mereka memperkuat diri mereka sendiri, bukan untuk kita. Kenapa diri mereka sendiri? Karena mereka lah negara yang cari penyakit sendiri, membuat konstitusi yang memisahkan hak warganya berdasarkan ras. Udah begitu, mereka berbenturan dengan India dan Cina pula yang dilawan. Dua peradaban tertua di Asia ini, India sejak zaman dari Arya itu, yang sampai sekarang bahasanya masih mempengaruhi bahasa-bahasa di Eropa sana, Indo-Eropa namanya yang mereka saling berbagi itu. Dan Cina itu peradaban yang lebih tua daripada Mesir kuno, yang sampai sekarang masih berlanjut. Itu yang mereka lawan. Orang Cina di India itu dibilang bangsa Cina, jelas dia bangsanya ada. Bangsa Cina gitu. Nah, orang India disebut itu, orang India jelas, mereka akarnya ada di sana. Nah, mereka ini Melayu apa coba? Kalau bukan kita yang mau ditarik untuk mendukung mereka sebagai Melayu. Gawat nih orang. Entah beliau ini siapa sebenarnya. Saya juga nggak kenal. Mungkin beliau ini orang biasa. Tapi seolah-olah seorang budayawan yang paham tentang sejarah. Seorang budayawan saja, almarhum Bapak Ridwan Saidi cakap, kalau kita ini Melayu. Orang Indonesia itu Melayu. Tapi si bapak ini entah berantah dari mana datangnya, bukan budayawan, bukanlah seorang profesor, kok cakap macam ini. Tem, kalau Anda tidak suka Melayu atau yang berbau-bau dengan Melayu, itu terserah Anda, itu hak Anda. Akan tetapi, janganlah buat konten seolah-olah kita melupakan sejarah asal-usul kita. Ini namanya penyesatan. Nggak ada, Kak. Dan juga kalau kita bicara peradaban Melayu, oke, Melaka mungkin mereka sempat besarkan. Tapi sebelumnya mana ada di Malaysia itu pusat peradaban Melayu itu? Semuanya kalau nggak di Sumatera ya di Kalimantan gitu kan. Orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu itu siapa? Orang Aceh. Tengku Syahkuala. Apa kata dia? Penerjemah mazhab Al-Quran yaitu Tengku Syahkuala. Saya rasa salah dah. Ini kelihatan nih orang ini sok-sokan jadi budayawan, padahal pengetahuannya tuh nihil. Kalau kita orang awam, percaya-percaya aja. Tapi kalau saya, kena telusuri dulu, betul tak apa yang dia cakap. Karena ini menyangkut tentang sejarah, kena hati-hati. Penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu telah dilakukan sejak pertengahan abad ke-17 Masehi adalah Abdul Rauf Fansuri, seorang ulama dari Singkel, sekarang masuk wilayah Aceh. Betul kata dia, dari Aceh. Akan tetapi nama yang dia sebut itu salah. Yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran secara lengkap di bumi Nusantara. Jelas? Kalau orang tersebut ngasal, sok-sokan jadi budayawan, sok-sokan paham tentang sejarah, padahal pengetahuan sejarahnya nihil. Yang bikin ketawa saya ya kan, kata dia, saya orang Gayo dan 500.000 orang Gayo lebih itu tidak terima dicakap Melayu. Coba bikin survei loh, Bapak. Belum dibuat survei, sudah cakap macam itu. Inilah jenis-jenis orang yang provokasi, nampak sekali. Sosokan paham tentang sejarah, sejatinya tidak sama sekali mengetahui tentang sejarah. Tadi aja salah. Saya rasa nih, beliau ini bukan orang Gayo Aceh, akan tetapi nampaknya orang-orang timur. Mungkin nextnya saya akan buat part kedua, karena sudah azan. Saya geram sekali semua orang-orang seperti ini. Memutarbalikan fakta sejarah ya kan. Ingin saya bantai habis-habisan orang seperti ini. Oke teman-temanku, saya Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.